Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi rekan-rekan siswa paket C kelas 11. Kita bertemu pada video keempat di semester genap tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Agama Islam mengatur berbagai macam hal dari sendi kehidupan kita, di antaranya tentang bagaimana prinsip dan praktik ekonomi Islam, yang dalam hal ini masuk kepada bab muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, lingkup sosial, pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam, artinya adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang membawa dan memberi manfaat dengan cara yang ditempuh, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang melakukan hal-hal di antara berikut ini. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara yang batil. Lalu tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh eh, dengan cara-cara yang zalim atau yang aniaya. Tidak boleh mempermainkan takaran atau timbangan, kualitas, dan kehalalan barang yang diperjualbelikan. Dan tidak boleh dengan cara-cara yang spekulasi atau sifatnya berjudi, serta tidak boleh melakukan transaksi jual beli pada barang yang haram. Nah, berikut kita akan membahas tentang macam-macam muamalah dan hal-hal yang terkait dengan muamalah tersebut. Yang pertama ada jual beli. Ini yang paling umum terjadi di masyarakat. Jual beli menurut syariat agama Islam ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jadi berpindah kepemilikan dari satu orang ke orang lain dengan cara tukar menukar. Dalam hal ini kalau zaman sekarang bisa ditukar dengan uang sebagai alat tukar. Syarat-syarat dalam jual beli adalah yang pertama, penjual dan pembelinya harusnya pertama adalah balik, lalu berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Jadi maaf-maaf kalau ada orang gila atau orang yang masih belum balik, anak kecil, atau yang tidak karena kehendak sendiri, bukan termasuk syarat-syarat jual beli. Lalu yang kedua, syarat-syarat jual beli adalah uang dan barangnya harus halal dan suci. Tidak boleh bangkai ataupun babi dan berhala dan lain sebagainya tidak boleh dijual belikan. Yang kedua, bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama saja dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Lalu keadaan barang yang diserah terimakan. Ada barang yang diserah terimakan dan kondisinya memang masih baik. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan, dalam artian saya jual sesuatu sudah dibayar tapi barangnya belum ada. Itu masih ada beberapa khilafiyah di antara para ulama. Yang jelas dalam hal jual beli harus ada barang, ketemu orangnya. Lalu yang selanjutnya adalah keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, ini tadi caranya adalah dengan menghadirkan barangnya. Kalau barangnya nggak ada, gimana kita ketahui kondisi dari barang tersebut. Yang terakhir, milik sendiri. Kata Rasulullah, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Dalam artian, kita nggak boleh menjual barang orang lain tanpa sepengetahuan mereka, kecuali mereka memang mempercayakan kepada kita. Syarat yang ketiga dari jual beli adalah ada akad. Akad ini bentuknya adalah ijab yang disampaikan oleh penjual dan kabul, maaf, ijab yang disampaikan oleh pembeli, calon pembeli, dan kabul disampaikan oleh yang menjual. Seperti contohnya pernyataan, saya jual barang ini dengan harga sekian. Diucapkan gitu, pembeli mengucapkan, baiklah saya beli dengan harga sekian. Itu sudah disebut sebagai akad. Dengan demikian berarti jual beli tersebut berlangsung suka sama suka. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Pembeli ridho dan penjualnya juga ridho. Menurut hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang terkait dengan muamalah selanjutnya ada namanya khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan hal ini dengan beberapa hal. Yang pertama adalah harus suka sama suka, tidak ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya kalau ditawar. Sebaliknya, pembeli juga berhak menawar atas kualitas barang tersebut. Dan kalau batal kedua-duanya nggak jadi jual juga nggak apa-apa. Itu disebut dengan khiyar. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, eh, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah.
Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan atau barangnya itu, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Ada beberapa macam khiyar. Yang pertama adalah khiyar majelis, yaitu misalkan kedua orang ini dalam lokasi yang sama, di pasar yang sama misalkan. Lalu ada khiyar syarat, adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalkan penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Berarti masih ada jangka waktu 3 hari untuk si pembeli untuk memikirkan kembali harganya segini, kualitasnya seperti ini, gimana jadi beli atau enggak. Itu masih ada syarat tertentu yang harus akui, yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini penjual dan pembeli. Yang terakhir ada khiyar IB, yang cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Kalau zaman sekarang mungkin eh, dengan adanya jaminan gitu. Jaminan misalkan jika kodenya rusak bisa diretur, punya eh, nilai tawar di awal gitu. Selanjutnya terkait muamalah ada sebutannya riba, ini yang paling umum. Riba adalah bunga atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam itu tidak diperkenankan. Rasulullah mengutuk orang-orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya pun juga terkena dosa riba menurut hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari riba ini kita dalam jual beli bisa melakukan beberapa hal, di antaranya timbangannya, ukurannya sama, timbangannya untuk ukurannya, jadi nggak ada kecurangan di sini, dan dilakukan serah terima saat itu juga, dan kalau bisa secara tunai. Kalau nggak tunai biasanya nanti ada tambahan-tambahan berbunga dan lain sebagainya. Sedangkan macam-macam riba ada, pertama riba fadl, itu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalkan cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat sebesar 11 gram. Ada selisih di sini. Itu sudah 1 gramnya adalah ribanya. Yang kedua adalah riba korwi, adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal, si Fulan bersedia meminjami si B dengan bunga uang sebesar 100.000 rupiah, asal si B bersedia mengembalikannya sebesar 115.000 rupiah. Bunga 5.000 rupiah itu merupakan riba. Yang ketiga ada riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah, belum dipanen, tapi sudah dijual atau sudah dibayar di awal. Padahal belum tahu kondisi kacang atau ketela pohonnya yang di dalam tanah itu bagus atau enggaknya. Bisa menyebabkan kerugian bagi pembeli. Selanjutnya dari riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalkan membeli buah-buahan yang masih kecil di pohon, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen, sementara uangnya sudah disetujui di awal. Padahal kualitas barangnya belum ketahuan, kualitas panenannya belum ketahuan, bisa jadi buruk sekali, bisa jadi baik sekali. Kalau pas buruk sekali merugikan pembeli, kalau pas baik sekali sebenarnya bisa dijual harga lebih tinggi oleh penjual. Ini yang bisa menyebabkan riba. Itu terkait bab jual beli. Nah, sekarang kita membahas tentang bab muamalah yang lain, yaitu utang piutang. Apa itu utang piutang? Adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang yang lain dengan catatan akan dikembalikan pada waktu tertentu di kemudian hari. Dan tentu saja dengan niat tidak mengubah keadaannya. Tapi kalau keadaannya sudah diubah, terus nanti dirubah dengan kurs uang yang lain, itu sudah masuk kepada bab riba. Adapun rukun utang piutang adalah 3. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang bertemu secara langsung. Jadi ada kedua belah pihak. Yang kedua, ada harta atau barangnya dihadirkan. Lalu ada lafaz atau babnya adalah akadnya, ada ijab kabul. Contohnya, saya utangkan ini kepadamu sejumlah ini. Yang berutang menjawab, ya saya utang ini dulu, beberapa hari lagi atau beberapa bulan lagi akan saya kembalikan dengan jumlah yang sama. Itu bab terkait utang piutang. Selanjutnya dan terakhir ada bab sewa menyewa, artinya adalah
Dalam bab fikih disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya dari yang menyewakan atau walinya. Keempat, ditentukan barangnya serta keadaan serta sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jalan jelas serta disepakati bersama. Nah, perlu digarisbawahi adalah sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja harus diketahui secara jelas dan disepakati bersama-sama ya. Itu empat hal. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerja, durasi atau lamanya kerjanya, dan berapa gaji, bagaimana sistem pembayarannya, harian, bulanan, mingguan, atau borongan, serta tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain, kalau ada harus disepakati bersama. Penyampaian materi tentang bab muamalah ekonomi Islam semoga dapat memberi pencerahan, bisa memberi ilmu pada teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.